Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobatku sekalian, pada video kali ini saya kembali akan membahas 25 soal pranata komputer untuk P3K dan SKB CPNS tahun 2024. Nah, soal-soal yang akan saya bahas pada video ini merupakan soal kompilasi yang terdiri dari berbagai macam materi yang ada di kisi-kisi Permenpan RB, baik itu untuk P3K ataupun untuk SKB CPNS di tahun 2024 ini. Bagaimana bentuk soalnya? Langsung saja kita lihat satu persatu. Tapi sebelum itu saya kembali ingin mengajak teman-teman yang ingin ikut terlibat untuk menjawab soal-soal dalam video ini. Silakan siapkan catatannya, dan apabila ada jawaban yang berbeda dengan apa yang saya jelaskan di sini, maka silakan tuliskan di kolom komentar. Perhatikan, kita akan mulai dengan soal yang pertama. Soal nomor 1. Dalam konteks teknologi informasi, apa yang dimaksud dengan cloud computing? Opsinya: A. Teknologi yang menghubungkan perangkat melalui kabel. B. Penyimpanan data secara lokal di perangkat keras. C. Teknologi yang memungkinkan akses data dan aplikasi melalui internet tanpa menyimpannya di perangkat lokal. D. Sistem operasi yang dirancang untuk perangkat seluler. Dan E. Teknologi yang memungkinkan transfer data menggunakan sinyal radio. Soal nomor 1 ini jawabannya adalah C, ya, yaitu teknologi yang memungkinkan akses data dan aplikasi melalui internet tanpa menyimpannya di perangkat lokal. Oke, selanjutnya soal nomor 2. Perhatikan, basis data relasional digunakan secara luas karena memiliki kemampuan untuk mengelola data dalam bentuk tabel yang terstruktur. Pertanyaannya, apa salah satu keuntungan utama dari basis data relasional? Opsinya: A. Memudahkan pengembangan aplikasi tanpa perlu struktur data. B. Mengurangi redundansi dan meningkatkan integritas data. C. Memungkinkan data disimpan dalam format tidak terstruktur. D. Tidak membutuhkan keamanan tambahan. Dan E. Lebih hemat memori dibandingkan basis data non-relasional. Nomor 2 ini jawabannya adalah B, ya, mengurangi redundansi dan meningkatkan integritas data. Jadi basis data rasional itu akan mengelola data dalam bentuk terstruktur yang mengurangi redundansi dan menjaga integritas data dengan menerapkan aturan hubungan antar tabel. Selanjutnya soal nomor 3. Dalam konteks jaringan komputer, protokol yang bertanggung jawab mengirimkan data dari satu perangkat ke perangkat lain dengan memastikan data sampai dalam urutan yang benar adalah: opsinya A. HTTP, B. FTP, C. TCP, D. SMTP, dan E. ICMP. Nomor 3 ini jawabannya adalah C, ya, TCP, Transmission Control Protocol. Jadi TCP ini merupakan protokol jaringan yang menjamin data dikirim dengan urutan yang benar dan diterima oleh penerima secara lengkap. Berbeda dengan protokol lainnya yang memiliki fungsi khusus masing-masing. Untuk penjelasan sistem protokol yang ada, silakan teman-teman mencarinya di Google, ya. Oke, kita lanjut soal nomor 4. Dalam konsep keamanan informasi, apa yang dimaksud dengan istilah enkripsi? Opsinya: A. Penyimpanan data dalam format tidak terstruktur. B. Proses mengubah data asli menjadi format yang tidak bisa dibaca tanpa kunci. C. Metode penghapusan data permanen dari penyimpanan. D. Proses pengalihan data dari satu server ke server lain. Dan E. Penyimpanan data di server lokal untuk keamanan lebih tinggi. Soal nomor 4 ini jawabannya adalah B, ya, proses mengubah data asli menjadi format yang tidak bisa dibaca tanpa kunci. Selanjutnya soal nomor 5. Dalam pengembangan perangkat lunak, apa fungsi utama dari sistem pengendalian version control system? Opsinya: A. Mempercepat proses pengembangan perangkat lunak. B. Mengorganisir dokumen dalam jaringan lokal. C. Melacak dan mengelola perubahan kode sumber secara kolaboratif. D. Mengurangi ukuran file perangkat lunak. Dan E. Mengembangkan perangkat lunak tanpa memerlukan struktur kode. Nomor 5 ini jawabannya adalah C, ya, melacak dan mengelola perubahan kode sumber secara kolaboratif. Jadi sistem pengendalian versi membantu tim pengembang untuk melacak perubahan pada kode sumber sehingga memudahkan kolaborasi dan memungkinkan rollback ke versi sebelumnya jika terjadi kesalahan. Selanjutnya soal nomor 6. Apa undang-undang utama yang mengatur aspek hukum penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia? Opsinya: A. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. B. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. C. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. D. Peraturan Menteri Nomor 41 Tahun 2018.
dan E. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Nomor 6 ini jawabannya adalah B ya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018. Selanjutnya soal nomor 7. Apa yang menjadi tujuan utama dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018? Opsinya A. Mengatur cara pengembangan perangkat lunak, B. Menetapkan standar kompetensi untuk penata komputer, C. Mengatur pengelolaan data pribadi, D. Mengelola sistem keamanan informasi, dan E. Menetapkan standar untuk cloud computing. Nomor 7 ini jawabannya adalah B ya, menetapkan standar kompetensi untuk peranata komputer. Ya, jadi Peraturan Menteri Nomor 41 Tahun 2018 itu bertujuan untuk menetapkan standar kompetensi dan tugas peranata komputer dalam pengelolaan sistem teknologi informasi. Selanjutnya soal nomor 8. Apa yang menjadi bagian dari proses analisis kebutuhan sistem informasi? Opsinya A. Merancang arsitektur sistem, B. Mengumpulkan dan menentukan kebutuhan pengguna, C. Menguji perangkat lunak, D. Mengelola basis data, dan E. Menyimpan data di cloud. Soal nomor 8 ini jawabannya adalah B ya, mengumpulkan dan menentukan kebutuhan pengguna. Jadi dalam analisis kebutuhan sistem informasi, penting untuk mengumpulkan dan menentukan kebutuhan pengguna sebagai dasar dokumentasi teknis. Selanjutnya soal nomor 9. Apa yang dimaksud dengan desain sistem informasi? Opsinya A. Menyusun dokumentasi teknis, B. Merancang arsitektur sistem dan antarmuka pengguna, C. Mengelola basis data, D. Menguji keamanan sistem, dan E. Menyusun laporan sistem IT. Jawaban dari soal nomor 9 ini adalah B ya, merancang arsitektur sistem dan antarmuka pengguna. Jadi desain sistem informasi itu mencakup perencanaan arsitektur sistem, struktur data, dan antarmuka pengguna untuk proses pengembangan yang efisien. Selanjutnya soal nomor 10. Bahasa pemrograman manakah yang tidak termasuk dalam keterampilan dasar pemrograman komputer? Opsinya A. Python, B. Java, C. SQL, D. PHP, dan E. JavaScript. Opsinya C ya, jawabannya C ya, yaitu SQL. Kenapa? Karena SQL ini merupakan bahasa yang digunakan untuk manajemen basis data, sedangkan Python, Java, PHP, dan JavaScript adalah bahasa pemrograman umum yang termasuk dalam keterampilan dasar pemrograman komputer. Selanjutnya soal nomor 11. Apa yang harus dilakukan dalam pengelolaan basis data? Opsinya A. Mendesain, mengimplementasikan, memelihara, dan mengamankan database, B. Mengelola sistem operasi, C. Mengelola jaringan komputer, dan D. Mengembangkan aplikasi mobile, dan E. Mengelola penyimpanan data di cloud. Soal nomor 11 ini jawabannya adalah A ya, mendesain, mengimplementasikan, memelihara, dan mengamankan database. Jadi pengelolaan basis data itu mencakup semua aspek dari desain hingga pemeliharaan dan pengamanan database dengan menggunakan database manajemen sistem atau disingkat DBMS. Selanjutnya soal nomor 12. Apa yang termasuk dalam pengelolaan jaringan komputer dan keamanan sistem? Opsinya A. Menetapkan pengaturan IP dan protokol jaringan, B. Mengembangkan aplikasi desktop, C. Merancang arsitektur sistem, D. Mengelola sistem operasi, dan E. Mengelola proyek teknologi informasi. Jawaban dari soal nomor 12 ini adalah A ya, menetapkan pengaturan IP dan protokol jaringan. Jadi pengelolaan jaringan komputer itu melibatkan pengaturan IP dan protokol jaringan serta mengelola keamanan sistem untuk melindungi dari ancaman cyber. Selanjutnya soal nomor 13. Apa tanggung jawab utama dalam manajemen proyek teknologi informasi? Opsinya A. Merancang sistem operasi, B. Mengelola dan mengkonfigurasi basis data, C. Merencanakan, mengorganisir, dan melaporkan proyek IT, D. Menguji sistem keamanan, dan E. Mengelola infrastruktur cloud. Jawabannya C ya, merencanakan, mengorganisir, dan melaporkan proyek IT. Jadi manajemen proyek IT itu mencakup tanggung jawab dalam perencanaan, pengorganisasian, dan pelaporan proyek teknologi informasi mulai dari awal sampai dengan akhir. Selanjutnya soal nomor 14. Perhatikan baik-baik. Saya akan bacakan untuk teman-teman sekalian. Apa yang termasuk dalam teknik pengujian perangkat lunak? Opsinya
A. Uji fungsi, performa, dan keamanan. B. Mendesain antarmuka pengguna. C. Mengelola server. D. Mengelola sistem cloud. E. Mengumpulkan kebutuhan pengguna. Jawabannya A ya, uji fungsi, performa, dan keamanan. Jadi teknik pengujian perangkat lunak itu meliputi uji fungsi, performa, dan keamanan untuk memastikan kualitas aplikasi yang dikembangkan. Selanjutnya soal nomor 15. Apa yang dimaksud dengan big data? Ini soalnya pendek-pendek ya. Opsinya data A, data dalam jumlah kecil yang mudah dikelola. B, data yang tidak terstruktur. C, data dalam volume besar yang memerlukan teknik khusus untuk pengelolaan. D, data yang digunakan untuk analisis sederhana. E, data yang hanya untuk pengguna internal. Soal nomor 15 ini jawabannya adalah C ya. Data dalam volume besar yang memerlukan teknik khusus untuk pengelolaan. Jadi big data itu merujuk pada data dalam volume yang besar yang memerlukan teknik khusus untuk pengelolaan dan analisis seperti alat-alat Hadoop atau Spark ya. Selanjutnya soal nomor 16. Perhatikan, apa keuntungan utama dari menggunakan layanan cloud computing? Opsinya A. Mengurangi biaya perangkat keras. B. Mengelola basis data. C. Mendesain antarmuka pengguna. D. Mengembangkan aplikasi desktop. E. Mengelola jaringan komputer. Jawabannya adalah A ya, mengurangi biaya perangkat keras. Jadi keuntungan utama dari cloud computing itu termasuk pengurangan biaya perangkat keras karena memang cloud computing ini memanfaatkan sumber daya yang disediakan secara virtual. Selanjutnya soal nomor 17. Apa yang menjadi fokus utama DevOps dalam pengembangan perangkat lunak? Opsinya A. Mengurangi biaya layanan cloud. B. Meningkatkan keamanan data. C. Otomatisasi proses pengembangan dan integrasi sistem. D. Mengelola basis data. Dan E. Mengatur cloud computing. Jawabannya adalah C ya, otomatisasi proses pengembangan dan integrasi sistem. DevOps ini fokus pada otomatisasi proses pengembangan perangkat lunak dan integrasi sistem melalui CI/CD pipelines ya, serta menggunakan alat seperti Docker dan Kubernetes. Selanjutnya soal nomor 18. Apa prinsip utama dalam keamanan informasi? Opsinya A. Mengumpulkan data sensitif. B. Penggunaan enkripsi, firewall, dan mitigasi risiko. C. Mendesain antarmuka pengguna. D. Mengelola cloud computing. E. Mengembangkan aplikasi web. Jawaban dari soal nomor 18 ini adalah B ya, penggunaan enkripsi, firewall, dan mitigasi risiko. Jadi prinsip utama keamanan informasi itu mencakup penggunaan enkripsi, firewall, dan teknik mitigasi risiko untuk melindungi data sensitif dari ancaman. Selanjutnya soal nomor 19. Apa yang harus diperhatikan dalam pengelolaan infrastruktur teknologi informasi? Opsinya A. Merancang dan mengkonfigurasi server, jaringan, dan perangkat keras. B. Mengumpulkan kebutuhan pengguna. C. Mendesain antarmuka pengguna. D. Melakukan pengujian perangkat lunak. Dan E. Mengelola data di cloud. Jawabannya adalah A ya, merancang dan mengkonfigurasi server, jaringan, dan perangkat keras. Jadi pengelolaan infrastruktur TI itu mencakup perancangan dan konfigurasi server, jaringan, serta perangkat keras yang diperlukan untuk operasi teknologi informasi. Selanjutnya soal nomor 20. Apa yang dimaksud dengan dokumentasi sistem IT? Opsinya A. Mengelola proyek teknologi informasi. B. Menyusun panduan pengguna dan dokumentasi teknis. C. Mengembangkan aplikasi mobile. D. Menguji perangkat lunak. Dan E. Mengelola basis data. Jawabannya adalah B ya, menyusun panduan pengguna dan dokumentasi teknis. Jadi dokumentasi sistem IT itu meliputi penyusunan panduan pengguna, dokumentasi teknis, serta laporan terkait performa dan pemeliharaan sistem. Selanjutnya nomor 21. Apa tugas utama perangkat komputer menurut Peraturan Menteri Nomor 41 Tahun 2018? Opsinya A. Mendesain arsitektur sistem. B. Mengelola server. C. Mengelola data dan sistem informasi elektronik. D. Menguji perangkat lunak. Dan E. Mendesain antarmuka pengguna. Jawaban dari soal nomor 21 ini adalah C ya, mengelola data dan sistem informasi elektronik. Jadi tugas utama perangkat komputer itu mencakup pengelolaan data dan sistem informasi elektronik serta
mendukung pengelolaan teknologi informasi. Lanjut soal nomor 22. Apa yang termasuk dalam perancangan sistem informasi? Opsinya A. Pengelolaan dan pemeliharaan database, B. Perancangan arsitektur sistem dan antarmuka pengguna, C. Pengelolaan jaringan komputer, dan D. Pengujian perangkat lunak, dan E. Pengelolaan proyek IT. Jawaban dari soal nomor 22 ini adalah B ya, perancangan arsitektur sistem dan antarmuka pengguna. Jadi perancangan sistem informasi itu mencakup perancangan arsitektur sistem, struktur data, dan antarmuka pengguna atau UI UX. Selanjutnya soal nomor 23. Apa yang harus dilakukan dengan pemrograman komputer? Soalnya sederhana ya. Opsinya A. Mengembangkan aplikasi berbasis web, desktop, dan mobile, B. Mengelola dan mengamankan basis data, C. Mengelola jaringan dan keamanan sistem, D. Menguji perangkat lunak, dan E. Mengelola data besar. Soal nomor 23 ini saya kira jelas jawabannya adalah A ya, mengembangkan aplikasi berbasis web, desktop, dan website, dan mobile. Jadi pemrograman komputer itu melibatkan pengembangan aplikasi untuk berbagai macam platform, termasuk web, desktop, dan mobile. Selanjutnya soal nomor 24. Apa yang harus diperhatikan dalam pengelolaan basis data? Opsinya A. Mengatur pengaturan IP dan protokol jaringan, saya kira ini salah. B. Mendesain, mengimplementasikan, dan mengamankan database, bisa saja masuk. C. Mendesain antarmuka pengguna. D. Mengelola server cloud. D. E. Mengelola proses pengembangan. Soal nomor 24 ini jawabannya adalah B ya, mendesain, mengimplementasikan, dan mengamankan database. Jadi pengelolaan basis data itu mencakup desain, implementasi, serta pengamanan database untuk menjaga integritas dan keamanan data. Selanjutnya soal nomor 25, soal terakhir dari rangkaian pembahasan kita dari video kali ini. Perhatikan, saya akan bacakan kembali untuk teman-teman sekalian. Apa tujuan utama dari pengelolaan proyek teknologi informasi? Kita coba lihat opsinya. A. Mengelola pengujian sistem, B. Menyusun dokumentasi teknis, C. Merencanakan, mengorganisir, dan melaporkan proyek IT, D. Mengelola data besar, dan E. Mengatur layanan cloud. Jawaban dari soal nomor 25 ini adalah C ya, merencanakan, mengorganisir, dan melaporkan proyek IT. Oke, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Pada akhirnya, kesuksesan itu adalah milik mereka yang percaya pada kerja keras. Akhir kata saya ingin mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya dosen swasta dan terima kasih.